Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Rahmat Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis saya, yaitu analisis gerak jatuh bebas menggunakan tracker timer. Nah, di sini hasil yang saya dapat dari analisis yang saya laksanakan adalah pada waktu 0 atau waktu minimum, maka Y berada pada posisi maksimum, dan ketika Y pada posisi minimum, maka waktu akan berada pada posisi maksimum. Nah, di sini ada kurang lebih itu 21 titik, dan semakin rapat titiknya itu semakin tepat perhitungannya, atau semakin kecil tingkat keerorannya. Nah, selanjutnya kita di sini dari hasil data tersebut kita bisa mengganti V dari posisi X menjadi posisi V atau kecepatan komponen. Nah, dari hasil tersebut, jika proses membuat jalur sudah berhasil, maka di sisi kanan ruang kerja tracker akan muncul dua bagian penting, yaitu grafik posisi dan waktu. Dan tabel posisi dan waktu kita bisa mengubah variabel besaran yang tadi saya sudah bilang apa yang mau ditampilkan dengan cara klik judul sumbu lalu ganti dengan variabel yang kita hendaki, yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Sebagai contoh, pada huruf X kita bisa mengganti menjadi huruf VY karena kita menggunakan VY atau kecepatan pada posisi Y. Untuk melakukan analisis lebih lanjut, kita harus mendouble klik area grafik, maka akan tersaji data toolbox seperti gambar berikutnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita analisis. Nah, di sini ada ukur, ada menganalisis. Nah, kita klik ukur untuk menampilkan garis-garis seperti ini dan area. Dan ketika kita mengklik analisis, di sini ada spectrum for, yaitu tentang massa, pangkat, dan grafik sinusoida. Dan di sini juga kita mendapatkan persamaan, yaitu Y aksen sama dengan A dikali T aksen ditambah B. Nah, di bagian analisis kita pilih yang statistik, maka akan menampilkan hasil statistik berikut ini, yaitu max benda jatuh, minimum benda jatuh, mean benda jatuh, def benda jatuh, dan error benda jatuh. Dan n benda jatuh itu pada titik benda tersebut terhitung atau menghasilkan angka yang lebih jelas, maka keeroran ini tergantung pada n. Semakin jelas n-nya, semakin jelas pula tingkat keerorannya, atau semakin detail pula. Nah, di sini ada penanda, ada garis, ada style. Ini opsional, kita mau mengklik yang mana aja. Dan di sini juga ada sumbu horizontal, vertikal terhadap kecepatan. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ada 21 N atau baris atau garis yang kotak-kotak seperti ini, dan beda setiap garis atau baris itu memiliki nilai. Nah, ketika baris yang ke nol atau yang kita mulai sebelum start atau kita mulai start itu berada pada T-nya 0, terus D-nya 0. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ke 1 nih, maka dia memunculkan waktu dengan nilai waktu itu 3,332 E-2, dan Y aksen itu 5,360 E pangkat min 5.
Nah, seperti yang saya bilang, semakin tinggi waktunya, maka semakin rendah jaraknya dari tanah. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai jaraknya, maka semakin rendah waktunya. Nah, makanya ini berbanding terbalik dengan waktu dan jarak. Ketika kita sudah mencari waktu dan jarak, pasti kita menemukan kecepatan. Nah, kecepatan itu tergantung pada jarak benda tersebut. Dan kecepatan itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, karena gravitasi udara itu memiliki hambatan, dan hambatan tersebut masanya lebih berat benda tersebut dibandingkan hambatan tersebut, maka gravitasi tidak mempengaruhi. Ya, seperti ini. Dan ini minus itu tidak menunjukkan angka itu kecil atau besar. Minus ini melainkan berbentuk ini arah ke bawah benda, menunjukkan arah benda. Nah, jadi dari grafik ini kita mendapatkan nilai A itu sebagai min 3,1 plus 0,6 E min 1, dan B 6 kurang lebih 2 E min 2. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan informasi yang ada pada toolbox tersebut, maka akan ada banyak data dan grafik yang bisa kita analisis. Sebagai contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada bagian samping kanan juga tersedia beberapa data statistik yang sudah saya jelaskan, yaitu terdiri dari maksimum, minimum, rata dan simpangan baku. Sedangkan bawahnya kita bisa melihat nilai posisi dan perubahan waktu. Nah, pada bagian grafik yang sudah saya jelaskan, diperlihatkan persamaan YA dikali T ditambah B dengan nilai A yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bisa kita bulatkan menjadi A sama dengan min 3,058 E pangkat min 1 dan B 5,509 E pangkat min 2. Maka makna angka apa sih makna angka tersebut? Apa sih makna angka tersebut? Nah, jika diperhatikan, itu merupakan persamaan garis linear dengan Y merujuk pada posisi arah vertikal Y. Nah, seperti ini arah vertikal Y. Yang ini. Nah, terus A merupakan slope gradient dari garis linear yang terbentuk. Maksud slope gradient tuh yang kotak-kotak. Dan B menunjukkan nilai awal posisi benda. Adapun nilai slope gradientnya pada grafik tersebut merujuk pada nilai posisi Y tiap satuan waktu. Nah, kita tahu bahwa posisi tiap satuan waktu merupakan kecepatan. Jadi nilai A pada persamaan tersebut memberi informasi nilai kecepatan rata-rata benda pada arah sumbu Y. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ketika kita mengeklik analisis tersebut, terdapat dua pilihan, yaitu statistik dan spektrum Fourier. Pada statistik, kita dapat melihat nilai maksimum, minimum, jarak benda, dan waktu yang akan mau jatuh. Dan pada spektrum Fourier, kita dapat melihat grafik sinusoida pada pergerakan benda tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.